Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatika wa shrah 'alaina rahmatika ya arhamar. Alhamdulillah, terima kasih Sahabat Triana. Masya Allah bisa bergabung dan mudah-mudahan bukan terakhir, bisa bergabung selalu ya bersama MK. Masya Allah. Sahabat baik, sahabat yang Masya Allah luar biasa. Untuk pertemuan kali ini Masya Allah, Alhamdulillah bisa kembali ketemu sama Ananda Kaila, Masya Allah. Kalau saya manggilnya adek ya, soalnya saya dipanggil kakak. Ya, jadi Masya Allah bisa ketemu sama Ananda Kaila, terus sama Bu Tating, Masya Allah yang luar biasa. Ananda Kaila ini saya semenjak Ananda dari 2018 atau 17 ya kalau nggak salah. Masya Allah perjuangan orang tuanya ini yang pertama yang kita benar-benar harus menggali perjuangan orang tuanya, bagaimana Ananda Kaila yang yang sangat istimewa ini bisa menghafal 30 juz dan sekarang Masya Allah beliau lebih mendalami lagi bahasa Arab dan juga belajar Braille dan lain sebagainya. Masya Allah ini sesuatu perjuangan yang pertama orang tuanya, ya perjuangan orang tua, Masya Allah yang luar biasa. Dan saya juga melihat Nanda Kaila ini bukan hanya dan saya melihat juga Ananda Kaila ini bukan anak yang semangat sekali untuk belajarnya, walaupun beliau juga sendiri terinspirasi dari Ananda Masyita dari angkatan Hafiz sebelumnya. Jadi Masya Allah saya rasa acara Hafiz Indonesia ini saling memberi inspirasi kepada sesama khususnya masyarakat Indonesia. Dan Alhamdulillah kemarin atau semalam program Hafiz Indonesia termasuk program yang terbaik di non-drama di selama bulan Ramadan, Alhamdulillah. Dan jadi ini adalah menjadi suatu motivasi buat anak bangsa kita untuk Al-Quran bukan menjadi sesuatu tantangan, tapi adalah sesuatu yang seharusnya kita perjuangkan syiarnya, dakwahnya, agar insya Allah agama kita Islam di Indonesia menjadi bukan hanya Islam dengan nama saja, tapi juga kita bisa menghayatinya dan kita juga bisa menghayati, terus kita mendalami, terus juga kita merasa bahwa benar-benar agama Islam adalah rahmatil lil alamin dengan bawahnya naungan Al-Quran. Kami ucapkan barakallahu fikum, selamat sebelumnya kepada program Hafidz Indonesia. Ya, tentu tidak terlepas dari kerjasama tim, termasuk para juri dan Ustazah Nabila dari sana. Semoga bisa terus menjadi program yang menginspirasi. Dan sepakat sekali memang ketika kita mensyiarkan Islam, apapun itu yang berkaitan dengan Islam, sebenarnya bukan terkenal yang menjadi targetan utama ya Ustazah ya, tetapi bagaimana kita terus berjuang ya di berbagai medan ya untuk bisa mensyiarkan Islam itu sendiri. Doain Ustazah Nabila semoga nanti salah satunya ada siswa-siswi MK yang menjadi peserta di Hafidz Indonesia. Amin, ya. insya Allah. Mudah-mudahan dengan adanya banyak para hafidz atau seperti madrasah Al-Quran di Indonesia, insya Allah akan menebar kebaikan Al-Quran, menebar kebaikan berkah dan manfaatnya Al-Quran di masyarakat, dan sehingga bukan Al-Quran menjadi sesuatu yang ditakutkan, tapi justru disitulah berlomba-lomba anak bangsa untuk menghafal Al-Quran dan juga berusaha untuk mengamalkannya. Dan juga ini semangat bukan hanya untuk anak-anaknya saja, tapi juga mendorong kepada orang tuanya, yang dimana bahwa anak tidak terlepas dari bimbingan orang tua, ya. Jadi juga semangat bagi orang tua yang ingin anak-anaknya menjadi orang sukses, orang hebat, bukan hanya di dunia saja, tapi insya Allah dunia dan di akhirat. Terakhir Ustazah, satu lagi mungkin Ustazah bisa sharing, gitu ya. Kalau nanti tadi Ustazah Nabila menyampaikan bahwa yang luar biasa dari Ananda Kaila salah satunya adalah bagaimana perjuangan orang tuanya mendampingi Kaila. Nanti insya Allah kita akan sharing lebih banyak, lebih detail dengan mereka. Tapi kalau Ustazah Nabila sendiri ini, saya dengar cerita juga kan bagaimana
keteguhan, konsisten dari orang tua Ustazah Nabila ya, sampai bisa menghantarkan juga Ustazah Nabila menjadi yang seperti ini. Boleh dikasih sedikit bukan nasihat lah ya, atau mungkin sharing gitu Ustazah, kira-kira apa sih yang poin terpenting yang memang harus dilakukan orang tua ketika mereka mendampingi putra-putrinya sehingga bisa mewujudkan keluarga menjadi keluarga Qurani. Silakan Ustazah menjadi statement terakhir. Baik. Untuk hal ini, Masya Allah, mungkin ketika kita masih kecil, kita tidak tahu apa ya, kita merasa karena orang tua kita tegas atau orang tua kita sangat disiplin, jadi kita merasa tertekan dan lain sebagainya. Tapi makin dewasa kami dewasa walaupun belum begitu dewasa ya, ya walaupun ya sama Holly. Ya, jadi walaupun kami belum begitu dewasa, tetap kami merasa ya Allah Subhanallah, orang tua kami sangat luar biasa mendidik kami seperti itu. Yang pertama adalah mengenai hubungan orang tua dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa itu adalah sesuatu yang penting sekali karena memang di antara doa-doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau selalu diijabah atau didengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya adalah doa orang tua terhadap anaknya. Ya, jadi saya rasa dan ini yang dilakukan oleh orang tua kami ya. Dan itu juga berdoa atas kesadaran bahwa ingin membangun keluarga yang yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atas kesadaran itu ya alhamdulillah orang tua kami walaupun sebelum menikah ya sudah berdoa untuk mendapat anak keturunan yang soleh dan solihah. Jadi doa ya, niat dan doa itu adalah hal yang pertama yang dilakukan oleh orang tua kami. Lalu setelah itu ya bimbingan ya kan, mengantarkan kami ke rumah tahfidz. Ini ya mungkin ikhtiar orang tua bagaimana ya mungkin dengan kekurangan ilmu beliau ini. Jadi ayah dan atau papa dan mama mengantarkan kami ke rumah tahfidz. Dan memang sebelumnya kami belajar pun di rumah sebelum ke rumah tahfidz atau ke sekolah kami belajar baca huruf hijaiyah ataupun menghafal juz 30 terlebih dahulu, yaitu alhamdulillah dibimbing oleh orang tua kami dengan cara tekun, dengan cara walaupun agak sedikit tegas tapi tidak apa-apa, itu alhamdulillah saat ini kami sangat bersyukur atas bimbingan beliau berdua, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Banyak sekali tadi yang bisa kita catat ya dari Ustazah Nabila, bahwa yang pertama memang hubungan orang tua ya. Artinya doa tadi jadi seperti semacam tetap kita diberikan terus harapan gitu Ustazah ya. Apapun kondisi yang dihadapi orang tua ketika melihat anak misalnya, maka pasti tadi doa orang tua insya Allah akan selalu diijabah. Jadi jangan pernah patah semangat ya untuk terus mendoakan putra putrinya. Kemudian ikhtiar tadi ya salah satunya. Kami persilakan ada yang mau ingin bertanya kepada Ustazah Nabila. Ya, Hafid SD 1, silakan. Untuk host bisa dibantu untuk unmute mikrofonnya. Silakan langsung Hafid SD 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ustazah Nabila, saya mau bertanya, bagaimana sih kita membiasakan anak dengan Al-Quran, tapi jangan ada embel-embelnya gitu. Memang mungkin bertahap ya. Misalkan nanti mama belikan ini, belikan itu gitu. Mungkin ada sarannya Ustazah Nabila. Baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali, di mana saya juga ngadepin anak saya juga sama ya. Tidak begitu kita sebagai orang tua memang harus yang pertama mungkin yang sama yang dilaksanakan oleh orang tua saya yaitu berdoa ya kan, kita mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati anak kita untuk menerima ya, diajarkan dan lain sebagainya. Namun ikhtiar kita yang pertama kita harus ngajarnya mencintai Al-Qur'an dengan sesuatu yang menyenangkan. Dan jadi kalau kita selalu dapat ada imbalannya, mungkin nanti dia akan terbiasa seperti itu. Nah, kalau imbalannya jangan sesuatu nanti beliin apa-apa, bukan, tapi sesuatu yang membuat dia senang. Misalnya kalau misalnya nih saya sama anak saya misalnya, kalau kamu selesai misalnya baca satu halaman, nanti dapat bintang. Bintangnya ditulis aja, bukan bintang mainan ataupun hal yang ini. Atau misalnya
dalam apa namanya saya ingin menyampaikan bahwa salah satu konsep dalam Al-Qur'an itu adalah at-targhib wa tarhib, reward dan punishment. Jadi kalau apa namanya dapat seperti misalnya berpuasa, maka pahalanya ya tanpa hisab misalnya. Dia mengaji atau membaca Al-Qur'an, dia ya, jadi ini dalam Al-Qur'an pun, dalam Islam pun ada mengajarkan kita agar apa? Agar supaya kita lebih semangat lagi. Nah, jadi dalam Al-Qur'an pun ada, dalam ajaran Islam pun ada seperti itu, maka tidak salahnya kita menerapkannya, tapi jangan sampai kita hanya berkaitan dengan materi. Nah, ini seringkali orang tua yang ngadepin misalnya agak kesulitan, mungkin dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Jadi mereka bilang, kami tuh nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu, jangan sampai pakai beli. Nah, jangan pakai beli, sesuatu yang bisa menyenangkan. Misalnya, kalau selesai ngaji, nanti kita keliling aja, misalnya keliling pakai sepeda, jalan-jalan ke rumah nenek misalnya, atau misalnya mungkin walaupun jajan tapi hal-hal yang buat anak itu senang dan tidak mudarat kepadanya. Kalau saya sama anak saya sendiri biasanya nanti dapat bintang, atau misalnya kita baca cerita sama-sama, atau kita misalnya kalau mati lampu terus main bayang-bayangan misalnya kayak gitu. Jadi nanti boleh kita main kembali seperti itu. Ya kembali lagi gimana orang tua memahami karakter anaknya, ya harus memahami karakter anaknya agar insya Allah bisa lebih mudah untuk menyampaikan ilmunya. Dan juga kita sama anak-anak nggak boleh lama-lama. Kenapa saya bilang nggak boleh lama-lama? Karena anak itu kan cepat bosan. Kita suruh ngeliatin aja di Al-Quran udah matanya kemana-mana, ya kan? Sini kesini, lihat sini, ini huruf apa? Jangan sampai kitanya yang stres. Ini udah berapa kali mama ajarin, nggak betul tuh. Jangan sampai kitanya yang tidak bisa mengontrol emosi, ya. Kita sebelum ngajar anak, tarik nafas dulu yang panjang, ya kan, supaya kita mengajarkan anak-anak kita dengan lebih santai dan lebih sabar. Memang untuk mendampingi anak-anak sendiri khususnya butuh kesabaran yang luar biasa, apalagi kalau anaknya pintar ngeyel, sakit perut lah, pusing lah, capek lah, ya banyak ya. Tapi insya Allah dengan doa, dengan kita ikhtiar bersama doa, terus kita bimbing dengan baik, ataupun kita minta kerjasama misalnya sama mungkin ustadzah pendamping, itu juga tidak apa-apa. Mudah-mudahan insya Allah mereka semakin mencintai Al-Quran. Statement ustadzah barangkali sedikit, silakan statement dan juga penutup kami persilahkan. Baik. Untuk kali ini karena Nabila ingin menyampaikan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran adalah salah satu pintu kesuksesan kita, ya. Karena memang dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan bagaimana cara kita hidup di dunia ini, bagaimana kita menghadapi tantangan kehidupan ini. Jadi marilah kita semua menggali lagi atau kembali lagi belajar Al-Quran, bukan hanya belajar bacanya, memperbaiki bacanya ataupun hurufnya, tapi kita juga melihat perjuangan orang tua bagaimana mendidik anaknya agar mereka menjadi penghafal Al-Quran ataupun orang-orang hebat, ya. Disitulah insya Allah, apalagi khususnya yang mereka yang melibatkan Al-Quran sebagai tujuan atau buku pedoman kehidupan mereka, ini insya Allah bi'idznillah kehidupannya hanya bukan bahagia di dunia, tapi insya Allah bahagia di dunia dan insya Allah menuju akhirat dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Ustazah Nabila, jazakillah khairan atas sharingnya hari Mohon maaf. ini. Ya, walaupun singkat tapi insya Allah padat, ya, penuh hikmah insya Allah. Baik. Alhamdulillah kami ucapkan semoga selamat sampai di tujuan insya Allah. Amin insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.